Kebakaran hebat di Bantaeng renggut 3 korban jiwa. Tri Sulkarnain minta pemilihan RT RW ditunda. Nilai Pemkot Makassar belum siap. Dari gerobak ini punya 21 outlet, Yapai jadi kisah sukses anak muda Makassar. Pemilihan RT RW, Supratman, banyak lurah gemetar karena orangnya wali kota. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat di perkampungan Tanga-Tanga, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa 25 November malam. Tragisnya, insiden kebakaran ini meninggalkan duka mendalam. Usai dilaporkan 3 orang meninggal dunia yang dikonfirmasi terdiri dari 1 orang lansia dan 2 orang anak-anak. Merespons cepat tragedi tersebut, Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin, langsung mendatangi lokasi kejadian malam ini. Kunjungan Bupati Uji Nurdin bertujuan ganda, yakni ingin memastikan penanganan darurat berjalan maksimal dan menyampaikan belasungkawa langsung kepada keluarga korban. Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun Facebook pribadinya, Bupati Fathul menyampaikan duka cita mendalam atas hilangnya 3 nyawa tak bersalah dalam tragedi ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam ini kami mendatangi lokasi kebakaran di Tanga-Tanga. Kami menyampaikan duka cita mendalam atas adanya korban meninggal akibat kebakaran ini, seorang lansia dan 2 orang anak-anak, ujar Fathul. Bupati Bantaeng juga memanjatkan doa, berharap agar ketiga korban meninggal dunia dalam keadaan husnul hatimah. Kami doakan untuk korban husnul hatimah, dan keluarga yang ditinggalkan khususnya orang tuanya diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang terjadi ini, harapnya. Menurutnya, kehilangan bertubi-tubi yang menimpa satu keluarga ini membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak. Saat ini, fokus utama pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah memastikan bantuan segera tersalurkan dan memberikan dukungan psikologis kepada keluarga korban yang berduka. Sementara tim pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api, pihak kepolisian dan petugas terkait masih berada di lokasi untuk memulai investigasi mendalam. Langkah ini diperlukan guna mengetahui sumber api dan menghitung kerugian material yang ditimbulkan musibah maut tersebut. Meminta untuk ditunda di pemilihan. Kenapa? Kesiapan teman-teman dalam melaksanakan pemilihan ini belum siap. Yang pertama alasannya terkait masalah pendataan. Bapak Ibu sekalian, KPU saja punya anggaran pendataan, punya waktu yang lama untuk melakukan pendataan, itu kadang masih kacau balau. Apalagi teman-teman PJS ini RT RW di bawah yang disuruh mendata, tidak ada anggarannya beli bensin, tidak ada anggarannya beli rokok, didesak mendata, bagaimana caranya, di mana logikanya? Iya kan? Tolong jadi perhatian teman-teman di BVM ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kemungkinan besar kericuan ini yang terjadi disampaikan tadi Pak Ketua itu benar mungkin terjadi. Dan kenapa anggaran pengamanan tidak ada? Buat teman-teman Babinsa, Binmas, tidak ada anggaran pengamanannya. Lantas kalau ada apa-apa dibawa, mereka bilang, tidak ada anggaran pengamanannya Pak. Apa kira-kira solusinya? Kemudian, ini juga penting, ini anggaran konsumsi juga kurang. Ya kan? Bagaimana caranya orang mau mengawasi pemilihan kalau tidak dikasih makan dan sebagainya, atau cuma makan 1 kali. Kemudian ada juga laporan masuk masalah tidak adanya penyewaan tenda. Bapak Ibu sekalian, ini musim penghujan loh. Ya kan, jangan sampai gara-gara itu menghalangi teknis pemilihan di lapangan nanti. Terakhir, yang paling tidak masuk akal, contoh kasus di Beringkanaya ada kelurahan, kemarin waktu pemilihan legislatif DPT itu 22.000, kalau kita konversi ke pemilihan RT RW menjadi KK sekitar 9.000 KK, hanya mendapat 2 kertas untuk melakukan pencetakan undangan. Di mana logikanya kira-kira?
saya Pian Jaya, saya founder sekaligus CEO dari Yapai, dan ini manajer saya Suwandi. Alhamdulillah tahun ini kita masuki usia yang ke-8. Kalau ditanya tadi bagaimana proses perjalanan merintis dari Yapai, dari usia pertama sampai ke-8, mungkin penuh dinamika, penuh dengan namanya rintangan. Tapi satu hal yang saya tahu dari awal tahun sampai sekarang yang mungkin kita selaku pebisnis, pastikan kita tetap komitmen, pastikan kita konsisten, apapun halangannya, apapun dinamika yang ada, kita pastikan untuk tetap merespon dengan cara ya sudah kita bijak, kita bertahan. Karena namanya bisnis kita selalu untuk bertahan, bertahan, bertahan. Karena dalam bisnis selalu akan ada ujiannya. Tapi kami percaya dari ujian itu kita percaya untuk bisa bertumbuh, kita untuk belajar dari semua yang kita alami dari tahun-tahun ke tahun. Kak, lokasi pertama waktu merintis Yapai di mana? Lokasi pertama kita di Jalan Urip. Jalan Urip Ya, ya? itu di Urip, itu gerobakan pertama kita di tahun 2017. Heeh. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya cabang 21. Jadi kalau ditanya bagaimana proses dari 1 ke 21, kebetulan Yapai saat ini kita masih organik, kita belum franchise, kita belum open kemitraan. Jadi semua cabangnya kami ini kami kelola sendiri dengan hasil profit dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 21. Terus Kak, sampai akhirnya melakukan, membuka cabang atau ekspansi itu tahun keberapa Yapai? Kalau ditanya tahun keberapa, hampir dalam setiap tahun kita punya target, tapi target ini kita tidak paksakan, kita sesuaikan dengan keuangan perusahaan. Jadi, alhamdulillah dari setiap tahun itu kita punya target buka cabang dan bukan cuma buka cabang, tapi kita inovasi. Awal mulai apa itu cuma roti bakar dan sekarang kita punya minumannya juga dari konsep gerobakan, sekarang kita konsepnya store. Store itu jual minuman seperti kopi, green tea, Thai tea, dan Thai tea yang lain. Store-nya ada 21 titik itu Kak? Saat ini belum, kami masih betul-betul dari gerobakan, sekarang kita punya store itu. Yang malah tahu kita kalau gampang saya disebut sama aja dulu dengan Amirullah. Ya kan wajar, tapi jangan terlalu memperlihatkan hal seperti ini karena di Makassar ini bukan hanya satu orang. Begitu juga di Kampasar, Pak. Jangan merugikan karena mereka punya fraksi pendukung. Oke lah kalau kami dari fraksi kami tidak mendukung, tapi kan sekarang apa yang menjadi keinginan pemerintah kota yang kami tolak di DPR? Tidak ada satupun pemerintah. Kami sampaikan bahwa sampai dengan detik ini apa yang menjadi keinginan pemerintah kita akan kolaborasi selama itu adalah kepentingan masyarakat banyak. Tidak ada satupun yang kita tolak. Wali kota minta kita paripurnakan, kita paripurnakan, tidak ada. Bahkan dalam proses penganggaran kalau betul-betul itu relevan atau tidak, laksanakan, ayo kita laksanakan. Tapi untuk kali ini Pak, kalau hanya untuk membuat kota-kota di masyarakat, jangan kita lakukan program ini. Kita tunda Pak, sampai dengan betul-betul kita sudah siap untuk melaksanakan. Tapi kalau kita sepakat untuk siap melaksanakan, ayo kita sama-sama. Tapi kita jalankan betul-betul sesuai dengan aturannya.